Oke, kita kembali lagi ke acara ngorek, ngobrol bareng Region. Ini kan saat ini kita rekamannya malam, jadi selamat malam buat Om Fadlan. Manggilnya Om Wis. apa udah nih? Aduh, sebebasnya aja deh Bang. Aman. Oke, terima kasih untuk waktunya. Kita bisa ngobrol-ngobrol di konten YouTube Lazio Indonesia, komunitas kita bersama. Jadi di sini kita sebenarnya cuma pengen santai aja sih ngobrol soal Region Eli Padang. Karena selama 2020 hingga sekarang pasti kegiatan juga udah jarang ketemu gitu ya sama teman-teman ya. Jadi mungkin Betul teman-teman nanti sekali. ya teman-teman mungkin nanti ngeliat wah ini ada Eli Padang lagi, jadi semangat lagi untuk ngumpul Ya, gitu kan. Gimana kabar? semoga. Gimana kabar? Sehat. Teman-teman pun dapat kabar juga sehat dari teman-teman dari Padang. Ya, semoga lah di keadaan seperti ini. Kayaknya yang paling penting sehat ya Bang kayaknya. Yang penting sehat dan hidup dulu ya. Hidup dulu, itu yang penting kayaknya. Baru nyari rezeki. Ya, Oke Pak, ini segala sesuatu. sebelum ini pasti kan pada nanya nih. Setelah kita posting nanti pada nanya Eli Padang base campnya di mana sih? Terus ngontaknya di mana sih? Bisa langsung dikasih tahu gak di Oke. awal? Gini, kalau untuk basecamp kita sebenarnya nomaden nih Bang, karena member yang makin kemari makin sedikit, dan juga kesempatannya kita ngumpulnya aja sekarang ke nobar aja. Kalau misalnya Lazio main, kita kumpul di sana, ketemu di sana. Biasanya Kalau kontrak nobarnya di mana? di kafe yang menyediakan TV, yang ada layarnya kita nobar. Iya, Kalau ya misalnya itulah. anak baru gitu mau Hmm. gabung atau nongkrong di Ali Padang itu kontaknya Boleh. kemana? Ada nanti ke nomor saya langsung juga bisa. Nanti kita masukin ke grupnya ya. Oke, bisa Nomornya langsung nanti kontak aja ya. disebut sekarang. Ya, Boleh kontak aja. boleh disebut sekarang. Oh tapi Oke, jangan-jangan itu 08. private aja private. Ya. Pokoknya Ya, nanti itu DM nanti nanti ke dibantu bawah. sama admin YouTube-nya deh. Yap. Nah kalau misalnya Ali Padang sendiri tahun berapa sih berdiri? Kita di 5 Juni 2010. 5 Juni 2010. 2010. Beda sehari sama Lazio Indonesia ya. Betul, jenis tanggal 4, kita tanggal 5. Nah itu pendirinya siapa sih yang pertama? Itu namanya dulu ada Bang Hendra, ada Bang Odin, ada Bang Adli. Dulu mungkin karena saya sendiri masuknya juga udah telat ya. Jadi mungkin saya masuk 2012. Jadi di 2 tahun itu mungkin sudah ada yang mundur atau kesibukan. Jadi saya ketemunya sama yang benar-benar dari awal tuh hanya 3 orang itu. Ada Bang Hendra, ada Bang Odin, ada Bang Adli. Itu pasti setiap region beda-beda nih awal pertama kali ketemu. Nah kalau Fadlan sendiri ketemu sama tim Eli Padang itu pada saat apa? Itu ya Facebook lah ya. Facebook mempertemukan Oh dari banyak orang Facebook. kayaknya di Iya. Facebook. Ya karena emang sudah suka nonton sendiri awalnya. Ya udah bosan nonton sendirian, ya cobalah cari-cari ini ngumpulnya di mana sih. Oh ternyata ada ngumpulnya di mana. Akhirnya memberanikan diri lah sebagai anak baru gabung ke abang-abang itu ya, karena ya tau lah fans Lazio umurnya sudah segituan lah ya. Iya. Ya lah, jadi memberanikan diri lah di 2012 itu gabung. Ingat gak pertama kali nobar itu deg-degannya kayak gimana? Pasti Karena ketemu teman baru, takut dikucilkan betul, atau apa, bener gak? betul, karena tapi menurut saya nih di Padang sendiri emang sudah sorak-sorai bergembira ketika nobar itu gitu. Jadi mau teriak pun nggak masalah sama abang-abang ini. Oh gitu. Jadi Langsung gak malu iya aja ya, pokoknya langsung ngumpul langsung aja. nggak malu aja. Oh, Karena ya saya juga ketolong juga deket akhirnya, karena memang abang-abang ini juga sudah open juga dari awalnya, jadi enak gitu. ya gitu ya, pasti kayak welcome ya mereka sama anak baru ya. Betul. Hmm. Iya. Jujur gue belum pernah ke Padang, jadi belum pernah. Apalagi kita belum pernah ketemu tatap langsung ya. Betul. Gue inget cerita aku bukan ketemu ya, komunikasi sama Fadlan waktu itu 2015. Waktu itu Iya. rencananya Eli Padang kan pengen datang ke Indonesia, ke Jakarta untuk Jakarta. acara Eli Cup.
Betul. Namanya masih Trofeo tuh dulu. Betul. Bener ya? Benar Akhirnya sekali. satu dan lain hal di cancel. Dulu Ya. tuh gini, aku kan baru pegang kepengurusan di Jakarta, belum tahu gitu dari daerah mana aja yang akan datang. Jadi aku pikir gue bikin acara pasti dari Sumatera sampai Sulawesi akan datang. Karena begitu Eli Manado udah confirm datang. Wah, kalau Padang datang berarti udah siap-siap dulu nih. Padahal udah disiapin, pokoknya Padang nanti ada di sini. Terus ada baru juga perwakilan dari Sumatera baru. Walaupun mereka cuma datang kalau nggak 2-3 orang deh, lupa berapa. Gitu. Nah, Eli Padang ini belum pernah ketemu. Makanya pas ketemu, oh yaudah deh, bangun komunikasi gitu. Bahkan ya gimana ya? Aku juga di komunitas baru saat itu, gitu. Melihat Eli Padang seperti apa sih anak-anaknya? Pasti kan kalau kita komunitas nih Sumatera sama Kalimantan udah beda bahasa gitu loh, udah beda bercandaan juga. Tapi kalau anak-anaknya welcome ya. Ya saya sendiri masuk itu beruntungnya sangat welcome. Makin kemari kan karena coba menggait teman-teman lebih banyak ya, kita juga belajar kan. Oh ternyata karena mungkin kitanya sedikit nih, kalau untuk di Padang kan komunitas yang fans club mungkin tidak terlalu banyak. Kalau kitanya sangar duluan sama anak baru ya kenapa gabung gitu. Betul. Setuju. Kalau aku sih mikirnya gitu. Jadi memang sudah diajarin lah dari awalnya. Gitu. Karena kalau orang dari awal aja udah kelihatan, walaupun suka sama hobinya ya, tapi kalau diterimanya nggak welcome juga nggak mau datang lagi mungkin ya. Betul. Tapi terakhir ini gitu, terakhir bikin kegiatan apa? Wah sudah sangat lama bang. Nobar mungkin. Nobar ya seadanya lah. Maksudnya apa itu terakhir ya? Lupa sih pertandingannya apa. Cuman masih berhasil mengumpulkan 10 orang, 7 orang masih ada lah. Ya, buat Lazio Indonesia itu udah gede. Udah ya. Iya. Istilahnya kita udah terbiasa ngelihat, kita pengurus ya udah terbiasa ngelihat region-region yang nobar cuma 2 orang, 3 orang. Kalau 1 orang bukan nobar dong. Bukan nobar, nonton sendirian berarti. Nonton sendiri. Iya. Jadi berarti terakhir tuh nobar ya. Ya mudah-mudahan teman-teman Eli Padang ngeliatin video ini langsung kayak tergerak untuk kapan yuk ada waktu kita ketemu lagi gitu. Tapi yang mau aku tanya, di Padang sendiri status pandemi kayak gimana, Pak? Sekarang kalau yang terbaru ya sudah turun dari level 4. Cuman karena luar Jawa Bali aturannya masih harus ikut sampai tanggal 20. Oke, iya benar. Harusnya lewat tanggal 20 ya. Nah ya, cuman katanya masih mengikuti yang level 4 lah sekarang. Gitu. Tapi istilahnya beda nih, kalau aku di Jakarta sekarang udah mulai berani ketemu sama orang walaupun masih prokes ya. Jadi apakah di Padang juga seperti itu? Di Padang malah lebih longgar sebenarnya. Lebih santai ya? Lebih santai malah. Sekarang kafe pun sudah boleh buka sampai jam 12 malam. Iya. Terus Jakarta masih mungkin ya jarak mungkin ya, mungkin keramaiannya mungkin yang masih jadi masalah kadang. Iya. Tapi kegiatannya apa aja sih selain nobar? Pernah gak sih kayak family gathering atau nonton apa yang lain? Ini dalam jangka waktu berapa tahun nih kalau boleh tahu nih? Iya. Bebas ya? Bebas. Maksudnya di 2012 kita juara Trofeo Sumatera, kita sudah pernah juara. 2013 kita tuan rumah gathering dan Trofeo Sumatera. 2014 kita ikut Trofeo Lampung. Oh berarti makanya ini 2015 ya. Ini partisipasi. Memang kalau secara kita pernah yang 2014 itulah jadi tuan rumah gathering dan Trofeo. Jadi kita ngundang teman-teman Sumatera. Nah, berarti soal berkegiatan, Eli Padang sudah pernah di tahun 2014 bikin kegiatan skala wilayah bilangnya waktu itu ya. Skala wilayah. Ya, wilayah Sumatera ya. Nah, itu Padang ikut partisipasi? Oh, sudah jadi humas waktu itu. Oh, udah jadi humas. Itu kesannya gimana pas bikin kegiatan itu pertama kali? Wah, mungkin sudah ngebaca duluan ya, maksudnya sudah sering jadi silent leader lah di grup Facebook, terus sudah
tahu lah teman-teman dari Bengkulu, dari Medan, dari Pekanbaru, dari Jambi, itu sudah solid sekali lah kalau untuk ukuran fans club ya. Dan ya kita tahu ini kayaknya potensial sekali untuk bangun komunikasi pertama. Dan kalau dari segi event, kita kan ikut dari pusat nih, kegiatan pusat kita terapkan di wilayah. Ya. Nah makanya lebih dapatnya di situ ya LI secara wilayah itu kuat. Gitu. Ada orang-orangnya. Jadi pengalaman itu sih enak lah. Tapi yang paling berkesan selama jadi pengurus LI Padang ada gak? Mungkin ups and down-nya ya. Mungkin pernah sampai ngurus 40 orang, pernah sampai ngurus 50 orang, terus ngedrop jadi 7 orang gitu kan. Terus mungkin ketika harus membawa nama fans club ini di semua fans club yang lain, kan Padang juga punya asosiasinya tuh, asosiasi fans club juga. Ya, jadi itu mungkin berkesan lah, maksudnya sampai berani harus adu-aduan lah sama fans club yang lebih rame gitu. Kita berani megang kalau kita juga bisa loh begini gitu. Ya. Waktu itu siapa yang datang dari pengurus pusat, ingat gak? Waktu 2014. Itu Dani ya? Oh datang ya dia? Datang dia. Wah, makan durian aja ya. Oh gimana, ceritanya gimana? Pas iya, kebetulan Dani itu pas hari Trofeo juga sudah ikut gitu ya. Jadi ada kesempatan lah kita ngajak jalan malam lah gitu ya. Jadi ngajak makan durian. dia asli ini ya, Pekanbaru ya. Pekanbaru. Karena lagi pulang katanya deket, ya udah sekalian. Iya. Kalau dukanya nih, kalau misalnya aku tanya sebagai pengurus, maksudnya dukanya sebagai pengurus ini yang benar-benar bikin kayak Fadlan kayak males ngurus. Ya sekarang aku cuma tahu kalau ngubungin LI Padang ya, kalau nggak ke apa satu lagi yang di Jakarta, Faruk. Bukan yang Farezi. Farezi ya Fadlan. Ya. Istilahnya walaupun kegiatannya nggak ada, tapi komunikasi kita masih aktif. Itu kan istilahnya di Padang pun pasti grup WhatsApp-nya masih solid juga kan, masih sering ngobrol juga kan ya. Masih ada lah. Iya. Kalau dukanya apa tuh, Dan? Kalau duka ya, mungkin ya saya sendiri mikirnya nggak bisa, ketika pengen bikin ini, kita nggak bisa menghindari teman-teman punya kesibukan lain gitu. Nah itu mungkin. Jadi pengen bikin nobar, pengen bikin futsal lagi, karena kita sering ikutan futsal juga. Mau ngurusin sendiri lagi gitu. Nah itu mungkin dukanya di situ, nggak ada nih yang backup gitu. Iya. Ya, mungkin pengen gerak. Ya, tapi ya uniknya gini, kalau aku sih percaya, maksudnya mungkin di suatu hari di Padang akan ada satu anak yang baru, entah itu umurnya lebih tua atau lebih muda, yang bisa untuk yuk kita bikin, jadi penyemangat gitu loh. Tapi sekarang posisinya adalah gimana caranya komunitas LI Padang tuh tetap bisa pada saat nanti nih mau regenerasi gitu ke pengurusan yang baru, setidaknya tuh ada tongkat estafet. Nah, cuma nih mungkin ini salah satu kalau aku nih udah 5 tahun ngurus jadi ketua Lazio Indonesia. Segala hal yang kita udah punya ikatan sama nih komunitas itu akan terikat selamanya. Betul sekali. Gak bisa lepas. Bener kan? Sekarang gak bisa kabur. Gak bisa kabur. Cuma yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan generasi selanjutnya untuk yuk pegang, karena suatu hari kita harus kasih tahu ya jasad tubuh kita nih nggak ada di dunia lagi gitu loh. Artinya meninggal, masa kalau misalnya meninggal nggak kurus lagi kan sayang. Betul. Dalam nggak ada, komunitasnya nggak ada lagi gitu ya. Tapi jadi dalam gitu aja. Ya gitu. Cuma kenapa aku sendiri bilang kenapa acara ini ngorek tuh tetap harus ada, karena ini bentuk komunikasi kita gitu loh. Bukan cuma pusat perhatian ke region, tapi kan yang nonton nanti kan pasti ada anak Padang gitu.
yang Betul. domisilinya di Padang atau dia lagi ada Ya. tugas ke Padang. Karena Laziali itu komunitas kita itu bukan Padang ya harus dari Padang, nggak juga. Bisa jadi Enggak orang juga. Jakarta lagi kerja ke Padang kan, Ya banyak ya atau kayak dari gitu kota tuh. lain. Iya, iya. Ya ada. Nah, Ya kalau sama Padang sih. sendiri, Padang sekarang kerjanya apa, Don? Gue boleh tahu. Apa ya? Di media digital sih lebih tepat sih. Media digital. Nah, jadi Apa? admin. Admin, niaga ya. Nah, ya. Nah, selama berkomunitas nih, kan kita sering dengar namanya istilah komunitas itu jangan cari hidup, tapi hiduplah, Oke. menghidupilah komunitas gitu kan. Itu istilah kan. Ya. Tapi bagi Fadlan sendiri, ada gak sih keuntungan sendiri selama jadi pengurus gitu? Kalau keuntungan sendiri mungkin link ya, secara personal ya. Nah, contohnya Secara kayak personal gimana? mungkin link, misalnya anggaplah dari komunitas kenal, nanti ada perlu apa kita tahu nih orang ini. Betul. Terus misalnya ketika ada perlu apa sama ya bukan memanfaatkan atau gimana, cuman ini kan jadi talinya nih. Dari komunitas ini kita dari Padang, ketemu nanti sama teman-teman seri A yang lain. Mungkin kita mau bikin nobar atau mungkin ada kegiatan Italinya yang main, kita bisa nobar gabungan. Jadi mungkin secara personal link lah, teman-teman abang-abang yang lain membantu dari mana gitu datang-datang. Iya, ya mungkin kalau nanti ada usaha terus, soalnya aku punya ide gini, Fat. Nanti rakerli kita, ini ide ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi gitu. Kita kan punya teman-teman Laziali yang memang mentor pengusaha gitu kan. Betul. Gimana caranya istilahnya mereka bagikan sesuatu yang berguna buat kita. Karena komunitas ini kan nggak semuanya pedagang, nggak semuanya pengajar, nggak semuanya, istilahnya kita macam-macam nih, multi profesi gitu kan. Tapi gimana caranya komunitas tuh bisa berguna juga buat teman-teman gitu loh. Yes. Jadi istilahnya dari kita untuk kita. Ya mungkin nanti kalau rakerli tahun depan dibuka, Padahal harus ikut nih. Waduh, siap kalau ada kesempatan. Ya, soalnya emang kepengen sih, emang belum ada waktunya aja. Tapi udah pernah kan kegiatan pusat gitu datang, udah pernah? Belum, dari Padang belum. Belum pernah ya? Belum pernah. Tapi mungkin nggak tahu yang colongan ya. Yang colongan misalnya nggak, kalau si Fahrezi tahu aku pernah kalau nggak salah ya. Ah, betul. Fahrezi ya. Cuman itu kan dia, ketika base-nya sudah di Jakarta kalau nggak salah. Ya. Tapi setidaknya ada kegiatan Eli Pusat yang udah pernah diikutin Eli Padang sebenarnya. Ya itulah 2014 itulah Trofeo Lampung gitu. Trofeo Lampung ya. Ini Fad, sebagai closing nih. Untuk Fadlan nih misalnya kalau misalnya teman-teman yang nonton video ini, harapan Fadlan sama Eli Padang tuh apa, Fad? Oh, sama Eli Padang ini ya. Kalau sama Eli Padang mungkin bisa lebih ayo lah gitu. Yuk hidupin lagi nih. Ini rumah kita yang kesekian lah untuk teman-teman. Mungkin ya kalau enggak kita atau kapan lagi nanti keburu hilang gitu momennya. Karena mungkin dari Lazio sendiri adalah prestasinya kalau menurut teman-teman fans club adalah mungkin dari segi pelatihnya sekarang baru, dari segi gaya pemain. Cuman dari fans clubnya juga harus kumpul dong. Masa ya nonton sendirian di rumah sampai kapan? Jadi yang ngajak lagi lah teman-teman, yuk kita bikin lagi. Betul. Ya semoga teman-teman sehat-sehat biar nanti bisa berkumpul lagi ya. Terus satu lagi nih harapan buat Lazio musim ini dengan apa ya istilahnya, walaupun belum kebentuk ya, gue sih setuju kalau ini memang tim yang emang baru, apalagi kedatangan pemain yang lebih dari 5 gitu loh, udah pasti menyesuaikan. Ini acak sana acak sini. Iya. Terus kalah kemarin. Iyalah, kalahnya nggak enak lagi. Iya. Harapannya apa nih? Kalau untuk Lazio sendiri sih mungkin apa ya? Kalau untuk belanja pemain udah nggak mungkin ya, maksudnya memanfaatkan pemain ya, kita tahulah depan sama belakang kita berantakan. Ya, sebelumnya. Berantakan maksudnya kita punya satu orang di depan dan punya back tengah yang cuma satu orang juga.
Bukan berarti mengecilkan yang lain, cuman yang ini bedanya jauh nih kelasnya nih. Backupnya mungkin belum. Jadi tengah sama belakang mungkin Gimana Sari ngebangun ini yang mungkin bisa di ya Europa League atau mungkin champion lah mungkin ya harapannya ya. Harapannya bisa balik lagi ke champion ya. Betul, karena cuma semusim doang numpang lewat nggak enak. Iya. Tapi seenggaknya champion kemarin kita ketemu Munchen itu prestasi yang sangat istilahnya bagus ya. Udah lama. Bagus. Udah karena lama. Nggak kalahnya gede juga kan. Iya. Barca aja tadi malam selisihnya juga 3. Ya juga 3 sama. Sementing kita ngegolin. Iya. Barca aja nggak bisa ngegolin. Ya itu sih. Lazio-nya semoga bisa balik lagi lah musim depan lah. Mantap. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya. Ini kita ngorek episode ketiga. Kalau misalnya teman-teman yang berdomisili di Eri Padang mau kopdar atau mau masuk grup WhatsApp Eri Padang, nanti bisa kontak admin, nanti kita kirim kontaknya biar bisa langsung ketemu dengan langsung berkomunikasi dengan Adlan ya, salah satunya ya. Gitu. Siap. Oke, sehat terus Pat. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Oh ya, satu lagi Fat. Jadi ini kan kita punya konten yang lain gitu. Nanti kapan-kapan ada anak Padang yang bisa ngobrol-ngobrol di Zoom, nanti kasih tahu aja. Misalnya lagi ngomongin review pemain, review pertandingan, terus nanti kita mau undang. Nanti misalnya Fadlan, istilahnya kan biasanya mancing tuh anak-anak untuk, ya boleh nih, mau dong gitu. Nanti kabarin aja ke kita ya. Oke. Salam buat teman-teman juga di Padang. Sampai ketemu lagi di ngorek episode keempat. Terima kasih. Forza Lazio.